Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Kamis 12 November 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Stebi Julionathan. Tasyukuran Hari Pahlawan, Wali Kota bertemu para veteran. Dalam rangkaian Hari Pahlawan tahun 2020, pemerintah Kota Probolinggo menggelar tasyakuran dan pemberian bantuan tali asih berupa sembako kepada anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Markas 21 LVRI Kota Probolinggo, Jalan Basuki Rahmat, Selasa siang. Menurut Kepala Dinas Sosial P3A Zainullah dalam laporannya, pihaknya di tahun-tahun sebelumnya memberikan bantuan berupa seragam yang dipakai oleh para veteran saat ini. Dan di tahun 2020, Dinas Sosial P3A memberikan bantuan berupa sembako 10 kg beras dan bahan pokok lainnya. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat. Sementara itu, Ketua Cabang LVRI Kota Probolinggo Purnawirawan Kapten Subiakto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang berkenan hadir ke markas dan memberikan bantuan sembako untuk para veteran. Di momen Hari Pahlawan dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa ini, Wali Kota berharap semua pihak bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selama ini pahlawan telah melaksanakan perjuangan yang begitu besar. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Berikutnya datang dari Suara Sidoarjo, ada Panji Harto. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2021 menurut Dahlan Iskan tergantung pendistribusian vaksin COVID-19. Sahabat, wabah pandemi COVID-19 menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri pertumbuhan ekonomi setiap tahun rata-rata mencapai 5%. Terkait hal ini, Dahlan Iskan, tokoh pers nasional yang juga pengusaha, saat dijumpai sesudah acara Erlangga Forum di Gedung Pasca Sarjana Universitas Erlangga Selasa 10 November 2020 menyatakan meski vaksin COVID-19 akan diberikan pada masyarakat pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak serta-merta akan normal seperti sedia kala, tapi butuh waktu dan proses. Ekonomi tahun 2021 itu tergantung kepada penemuan atau pendistribusian vaksin COVID. Sahabat, sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terus mendorong kinerja 3 sektor untuk mendongkrak kinerja ekonomi setempat yang sempat terpuruk akibat wabah COVID-19. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita bergeser ke Suara Madiun bersama Kiki Desilia. Jaga kualitas udara, DLH Kota Madiun, pantau 5 titik dan melakukan uji emisi berkala serta bina kampung iklim. Tingginya animo masyarakat untuk berkunjung ke Kota Madiun diikuti dengan naiknya volume kendaraan yang berlalu lalang. Tak heran, hal itu juga berpengaruh pada kualitas udara yang ada di Kota Pendekar. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas udara agar tetap baik dan tidak tercemar, Pemkot melakukan beragam cara untuk menjaga kualitas udara. Seperti pengujian kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, pengujian dilakukan di 5 titik, yakni kawasan industri Rejo Agung, kawasan permukiman bumi antariksa, kawasan perkantoran di Jalan Pahlawan, kawasan padar transportasi Jalan Urip Sumoharjo, serta tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Surat menjelaskan kegiatan itu dilakukan oleh DLH guna mempertahankan kualitas udara di Kota Madiun agar tetap dalam kondisi baik. Tak hanya itu, upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga kualitas udara juga terus digalakkan, seperti melakukan uji emisi kendaraan yang dilakukan secara berkala di perkantoran hingga tingkat kelurahan, dan juga pembinaan kampung iklim di tiap kelurahan. Melalui upaya-upaya di atas, diharapkan kualitas udara di Kota Madiun tetap terjaga. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya kita beralih ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia.
Hingga kini, ada 6 puskesmas di Kabupaten Blitar pernah tutup sementara. Langkah cepat dilakukan PMK Blitar untuk mencegah penyebaran COVID-19 termasuk di lingkungan kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengatakan, hingga kini tercatat ada 6 puskesmas yang pernah ditutup sementara karena ada petugas yang terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu Wulingi, Wates, Selopuro, Sanankulon, Ponggo, dan yang terakhir Puskesmas Talun. Penutupan puskesmas sendiri merupakan upaya cepat yang bisa dilakukan ketika ada petugas yang positif COVID-19. Selama beberapa hari ditutup, di puskesmas akan dilakukan general cleaning, sehingga saat dibuka kembali harus benar-benar steril, mengingat puskesmas merupakan layanan publik yang melibatkan orang banyak. Untuk puskesmas yang kali ini yang terpaksa memang harus general cleaning adalah Puskesmas Talun di Kabupaten Blitar ya. Penyebabnya karena ada satu nakes kami yang ada di puskesmas itu positif. Christine memastikan semua puskesmas sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib memakai masker bagi petugas ataupun pasien dan pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan hingga mengatur jarak. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu dari Mahardika FM Kota Blitar, ada Kirana Nisa melaporkan pembukaan Waterpark Sumber Udel Kota Blitar tengah diuji coba. Setelah ditutup sejak Maret 2020, Waterpark Sumber Udel Kota Blitar kini mulai dibuka kembali. Meski belum dibuka secara resmi oleh pemerintah Kota Blitar, namun sudah ada sejumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke wisata air tersebut. Hal ini dibenarkan Arta Susanto, pengelola Waterpark Sumber Udel, saat dikonfirmasi Senin 9 November 2020. Arta mengaku sudah membuka wisata air Sumber Udel sejak 2 minggu lalu. Namun pihaknya menegaskan pembukaan ini sifatnya masih terbatas atau uji coba hanya untuk warga lokal saja, mengingat persiapan kelengkapan sarana prasarana belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Selain itu, pemerintah kota juga belum mengizinkan pihak pengelola melakukan pembukaan besar-besaran. Namun menurut Arta, animo masyarakat dalam menyambut pembukaan Waterpark Sumber Udel sudah cukup bagus. Selama libur panjang, angka pengunjung ada di kisaran 400 orang. Arta mengatakan berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sudah disiapkan. Pihaknya sudah menyiapkan petugas untuk mengawasi pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan obat khusus serta melakukan penggantian air secara rutin untuk membunuh kuman ataupun virus. Iya betul, memang Desember boleh buka, tapi ini kan dalam 1 bulan ini kan sudah 70% sudah setengah siap lah. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, setelah menekan kontrak dengan pengelola, pemerintah Kota Blitar memberikan waktu 2 bulan agar pengelola bisa melakukan pengembangan serta perbaikan sejumlah sarana prasarana Waterpark Sumber Udel. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita beralih ke Radio Suara Ngawi bersama Renata Surya. Puluhan operator website desa di Kabupaten Ngawi ikuti BIMTEK membangun citra desa. Puluhan operator website desa mengikuti bimbingan teknis website desa yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Ngawi. Materi yang disampaikan kepada sedikitnya 73 peserta operator website desa tersebut adalah tentang bagaimana membangun citra desa, utamanya menggunakan sistem informasi desa. Diskominfo kali ini menggandeng pakar media, seorang wartawan utama Dewan Pers, sekaligus redaktur pelaksana harian sebuah portal berita di Jawa Timur, Teddy Ardianto Hendrawan Esos. Dalam BIMTEK tersebut, Teddy mengupas materi yang terkait dengan public relation dalam organisasi pemerintah yang terdiri dari 6 elemen, yaitu publisitas, branding, pembentukan opini, penyadaran, pendidikan, dan edukasi serta relasi. Dalam upaya memberikan wawasan yang terus berkembang, Diskominfo telah banyak memberikan pendampingan kepada operator desa melalui grup khusus dan memberikan materi-materi spesifik dalam BIMTEK yang diselenggarakan. Renata Surya, Suara Ngawi. Berikutnya ada Anissa Safira dari LPPL Suara Gresik. Tingkatkan kreativitas, Dispora gelar kegiatan pemuda pelopor. Untuk meningkatkan kreativitas pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menggelar kegiatan pemuda pelopor Kabupaten Gresik. Dalam kegiatan, para pemuda diminta menampilkan kreativitasnya, mulai dari bidang pendidikan, inovasi teknologi, pangan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, agama, sosial dan budaya. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Gresik, Herman Nurrahman, mengatakan para pemuda yang menemukan inovasi pada ilmu
tamu bidang diminta menampilkan pada acara Pemuda Pelopor. Yang terbaik akan diberi penghargaan dan dikirim untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional. Sementara itu, salah satu peserta pemuda dari Dusun Miru, Desa Banyuuri, Kecamatan Kedamaian Gresik, Rahmat Hidayatullah mengaku membawa tema pemilihan sampah jenis plastik. Dengan mengangkat tema tersebut, diharapkan sampah plastik bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kerajinan atau yang lainnya. Selain itu, juga untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik. Ia berharap hasil karyanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah itu tanggung jawab bersama. Saya Anissa Safira, Suara Gresik, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Akbar Wiana, Belambangan FM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi inginkan pembangunan homestay di tengah ladang cabai. Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas mendorong adanya pengembangan homestay di kawasan ladang cabai Kecamatan Wongsorjo. Hal tersebut dikatakan Bupati Anas saat mengunjungi Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorjo untuk memanen cabai bersama petani, Selasa 10 November 2020. Menurut Bupati Anas, pengembangan homestay di daerah ini sangat potensial sebab memiliki pemandangan atau landscape yang indah. Selain wisatawan dapat menikmati luasnya ladang cabai, bawang dan jagung, pemandangan Gunung Ijen dan Baluran juga dinilai sangat ikonik. Selain itu, lokasi yang strategis dekat dengan jalan protokol dan Taman Nasional Baluran menjadi keunggulan tersendiri jika ada homestay di Wongsorjo. Dia menjelaskan konsep bangunan homestay juga tetap memiliki nuansa tradisional, perpaduan rumah osing dan rumah panggung. Dia berharap ke depan selain menggenjot sektor pertanian, warga Wongsorjo khususnya petani mempunyai penghasilan tambahan dengan mengembangkan homestay. Akbar Wiana melaporkan. Sementara itu, Yulia dari Pradia Suara Tuban menginformasikan program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Pertanian Tuban jadi yang terbaik di Jawa Timur. Program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Pertanian Tuban jadi yang terbaik di Jawa Timur. Program yang menjadi pilot project Sektor Pertanian Nasional di Jawa Timur tersebut berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, Murtaji, mengatakan program berupa gudang penggilingan gabah yang memproduksi beras premium tersebut dimulai dari tahun 2018 dan sudah tersertifikasi. Menurut tim penilai, produksi beras yang bagus, pemasaran yang sehat, serta pembayaran yang tidak pernah menunggak menjadikan gudang pengolahan padi tersebut dinilai berhasil dan menjadi terbaik se-Jawa Timur. Kita alhamdulillah punya program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Pertanian sebagai pilot project di Provinsi Jawa Timur, yaitu terjadi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang. Luar biasa itu. Ternyata petani sudah tidak jual gabah lagi, tapi sudah jual beras. Jadi benar-benar diperhatikan mulai hulu sampai hilirnya, dan sudah sertifikasi sudah keluar untuk ininya dan bisa membuat beras premium. Gudang penggilingan gabah program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Pertanian tersebut merupakan ide Gapoktan Tri Mulyo Tani, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, beserta Pemdes setempat. Melalui program Hulu Hilir Agro Maritim dari Pemprov Jatim, Gapoktan Tri Mulyo Tani membangun gudang penggilingan gabah yang 100% dikelola oleh Gapoktan. Yulia, Pradia, Suara FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya dari Suara Lumajang ada Bobby Wijayanto, RW 5 Kelurahan Tito Trunan, raih penghargaan Proklim kategori utama tingkat nasional. RW 5 Kelurahan Tito Trunan, Kecamatan Lumajang telah meraih penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi program Kampung Iklim atau Proklim kategori utama tingkat nasional yang telah aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim. Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat meninjau secara langsung ke RW 5 Kelurahan Tito Trunan Selasa kemarin memberikan apresiasi kepada semua pengurus dan warga RW 5 karena telah berhasil diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, kekompakan dan rasa solidaritas yang terjalin antar warga dengan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menciptakan wilayah kelurahan yang sejahtera. Luar biasa, ini kerja keras bersama. Dan disinilah kekunjukan, gotong royong, kerja bakti masih tetap berjalan. Lebih lanjut, Bupati juga menjelaskan bahwa program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan masyarakat, serta hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya.
Sementara itu, Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, mengungkapkan agar dapat meminimalisir potensi kerusakan yang diakibatkan iklim, perlu adanya kesadaran diri atau upaya untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian kepada masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan kejadian iklim yang ekstrim. Peran utamanya adalah masyarakat, bahwa masyarakat sadar bagaimana menciptakan lingkungan dan iklim yang sehat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi terakhir bersama Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Pertemuan rutin IIKO dan TPPKK Kabupaten. Pertemuan rutin IIKO, Ikatan Istri Kepala OPD, bertempat di ruang rapat Dinas PMD Kabupaten Tulungagung, diikuti sekitar 50 orang terdiri dari ibu-ibu istri Kepala OPD Kabupaten Tulungagung. Ketua IIKO Yuni Sukaji mengatakan bahwa dalam pertemuan IIKO kali ini menghimbau kepada seluruh anggota IIKO untuk menjaga kesehatan terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Selain itu, diharapkan para ibu diberi kesehatan agar dapat datang dalam pertemuan IIKO yang diadakan sebulan sekali, serta untuk senam yang diadakan rutin di pendopo setiap 2 kali dalam sebulan di minggu kedua dan minggu keempat. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Siyuk Marioto Birowo sebagai penasihat IIKO mengatakan, dalam masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum hilang, maka diharapkan semuanya harus mentaati protokol kesehatan. Selain itu juga diharapkan untuk meningkatkan imun dalam tubuh, diantaranya dengan cara berpikir positif, hindari stres, berolahraga, istirahat cukup, mengkonsumsi vitamin, menerapkan pola hidup sehat dan selalu memakai hand sanitizer dan masker. Manfaat dari pentingnya olahraga secara teratur ini adalah menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tubuh di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya di tempat yang sama dilanjutkan pertemuan rutin PKK Kabupaten. Dalam pertemuan rutin PKK Kabupaten kali ini, Ibu Siyuk Marioto Birowo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten memberikan pengarahan dan evaluasi program kerja setiap Pokja, baik Pokja 1, 2, 3, dan 4, serta evaluasi kerja untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.